Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fikri Amelia dari kelas 11-3. Di sini saya akan membahas bab 3 sosiologi tentang konflik sosial. Konflik berasal dari bahasa Latin conflictus yang berarti benturan. Jadi konflik dapat diartikan sebagai benturan kepentingan antara dua orang atau lebih. Konflik yang tidak diselesaikan melalui upaya akomodasi yang tepat dapat berujung tindak kekerasan, bahkan bisa sampai menyebabkan tindak pembunuhan. Apakah konflik dan persaingan memiliki konsep yang sama? Jawabannya tidak, karena persaingan kadang berujung pada konflik, namun tidak semua konflik menunjukkan persaingan. Apakah konflik pribadi dan konflik sosial sama? Tentu saja tidak. Konflik pribadi umumnya terjadi pada tingkat antar individu yang memiliki perbedaan kepentingan, sementara konflik sosial tersebut menjadi masalah bersama yang harus diselesaikan bersama dalam masyarakat. Konflik sosial dapat dibedakan menjadi konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi antar pihak yang memiliki derajat kedudukan berbeda. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu ataupun antar kelompok yang memiliki kedudukan sejajar. Konflik dan kekerasan sering diartikan sama, padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kekerasan itu merupakan tindak lanjut dari konflik yang tidak terselesaikan secara bijak. Menurut Johann Galtung, kekerasan merupakan sikap yang menekan lawan secara fisik, verbal, ataupun psikologi. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai perilaku yang menyebabkan cedera fisik untuk menyakiti bahkan menghancurkan properti milik orang lain. Konflik belum tentu berlanjut menjadi kekerasan, namun tindak kekerasan didahului oleh konflik. Contoh kekerasan dalam bentuk fisik dapat berupa perkelahian atau kekerasan seksual. Kekerasan dalam bentuk verbal itu seperti mengejek atau menghina orang lain, ujaran kebencian sampai body shaming. Sedangkan kekerasan mental atau psikologis yaitu dapat berupa dikucilkan, direndahkan, dan diasingkan. Ada 4 jenis konflik pada bab ini. Yang pertama, konflik dalam diri sendiri atau intrapersonal. Konflik ini dapat menimbulkan dampak berupa depresi, melukai diri sendiri hingga menjauh dari teman atau keluarga. Yang kedua yaitu konflik antar individu atau yang bisa disebut dengan interpersonal. Konflik ini dapat menimbulkan dampak pertengkaran dan masalah psikologis. Konflik yang ketiga yaitu konflik antar kelompok atau intergroup. Konflik ini dapat menimbulkan rasisme, saling serang antar kelompok, diskriminasi, bahkan ketimpangan sosial. Yang terakhir ada konflik global atau internasional. Konflik jenis ini dapat menimbulkan kerusakan psikologi dan fisik korban perang, eksploitasi sebagai tentara, serta keterlibatan dalam kegiatan ekstremisme agama. Konflik sosial dapat dicegah apabila masyarakat memiliki kepekaan sosial dalam mengenali tanda-tanda atau gejala konflik sosial. Ketika konflik sosial tidak mampu dicegah, maka diperlukan upaya-upaya perdamaian baik melalui pendekatan berbasis hak maupun kepentingan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.